Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mar Mustafa. Eh, saya merupakan mahasiswa dari Teknologi IKSN Net kelas 5B ya. Oke, pada kesempatan video kali ini, saya ingin melanjutkan tugas pada uh, lab yang ada pada AWS ya. Jadi di sini kita mengerjakan atau sendiri akan mengerjakan tugas pada mata kuliah Cloud Computing 2. Nah, tugas ini sudah berjalan selama pertemuan keempat ini ya. Di sini kita mengerjakan lab keempat ya. Kita terus ke Inggris dulu, yaitu tentang working with EBS. Nah, tugas ini tujuannya nanti akan men-setup sebuah penyimpanan, kemudian mengaksesnya. Jadi untuk penjelasannya ya, jadi untuk agar deskripsinya apapun yang akan kita kerjakan dapat dibaca. Di sini saya translate ke bahasa Indonesia dulu ya. Jadi topik yang akan kita bahas yaitu tentang membuat volume Amazon di IBS, di AWS ya. Kita akan membuat volume di AWS ini. Berikut ke IBS, kemudian memasang dan pasangkan volume kita ke instan EC2, EC2, dan membuat snapshot ya. Nah, di sini kita buat snapshot itu seperti backupan ya. Jadi snapshot itu ya backupan lah intinya itu. Kemudian kayak memasang-masangkan volume baru ke instance EC2 atau EC2 gitu. Jadi lebih kurangnya berdurasi selama 30 menit ya. Oke, kemudian apa sih apa ya Amazon Elasticsearch Store ini? Eh, biasa kita digunakan dengan bahasa Amazon BS gitu ya, atau Elastic Block Store Base. Di mana Amazon IBS ini menawarkan penyimpanan persistent untuk instan Amazon EC2 atau EC2. Volume Amazon IBS terhubung ke jaringan dan tetap ada secara independen selama masa pakai instan. Jadi volume Amazon merupakan atau volume Amazon IBS merupakan volume Amazon IBS adalah volume dengan ketersediaan tinggi dan keandalan tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai partisi boot instan Amazon EC2 atau EC2 ya, sorry, EC2 atau dilanjutkan ke instan Amazon EC2 yang sedang jalan sebagai perangkat blok standar. Saat digunakan sebagai partisi boot instan Amazon EC2 dapat dihentikan atau EC2 ya, sorry, dapat dihentikan dan kemudian dimulai ulang sehingga kita hanya dapat mempertahankan agar lebih baik lagi gitu ya. Jadi langsung saja di sini ada fitur-fiturnya. Fitur yang pertama itu ada persistent Google, penyimpanan Google, kemudian general purpose, dan high performance, high reliability, kemudian design for resiliency, kemudian variable size, dan easy to use. Gitu. Nah, penyimpanan persisten tujuan kinerja tinggi karena keandalan tinggi, kemudian ukuran dan ini fitur-fiturnya ya. Yang pertama, secara spesifik yaitu penyimpanan yang persisten. Dan tujuan umumnya itu tentang apa ya, perangkat blok entah. Jadi ini fitur salah satu fiturnya. Kemudian ada fitur yang ketiga yaitu kinerja tinggi dan keandalan tinggi dan dirancang untuk ketahanan. Kemudian ukurannya sangat bervariasi, kemudian mudah digunakan gitu. Langkah pertama untuk kita mengerjakan ini yaitu mengakses konsol manajemen yang sudah saya lakukan ya. Jadi di sini sudah hijau, ya kemudian klik dan getting ready for your work. Langkah pertama yaitu meng-create new EBS volume atau membuat atau menambahkan ya. Membuat atau menambahkan sama aja. Create ini menambahkan. Yang pertama kita akan mencari yang EC2 di bagian konsolnya gitu ya. Saya harus cari aja ini EC2, EC2, sorry. Itu kita masuk saja ke konsolnya. Kemudian langkah berikutnya sudah kita paste ya agar tidak. Kemudian di sini kita pilih instan. Ini kita pilih instan. Mungkin kita belah air dulu ya, agak mudah.
Kita sudah ke distance, kemudian sorry. Oke, kita pilih volume. Kita pilih volume. Sini kita akan membuat jenis volume ya. Jadi kita buat volume atau create volume tadi sesuai dengan ini, yaitu meng-create volume IPS baru. Dan di sini untuk jenis volumenya kita buat menjadi GP2. GP2. Kemudian untuk ukurannya yaitu satu. Ukuran terbaik itu satu saja ya, tahap satu saja. Kemudian zona ketersediaannya dari kita di sini pilih zona ketersediaan sama dengan zona dua. Oke. Ketersediaan. Pilih tambahkan tag. Kemudian oke. Oke. Kita di sini itu name. Kemudian untuk nilai opsionalnya ini untuk nilainya yaitu kita masukkan my volume contohnya ya. My volume. Dan setelah itu kita buat volume ya. Volume, kemudian kita refresh. Segerakan tuh refresh, sorry. Tugas kedua yaitu memasukkan volume ke instan. Jadi pilih volume saya. Pertama, pilih my volume saya. Volume. Volume ya. Sorry, ini mundur saja. Terus dulu. Oke, volume. Sekarang perintah lagi ya. Kan
ini penempatan. Oke, seperti ini ya, pindahkan, kemudian lampirkan volume. Dan sudah itu lampirkan volume ini. Oke, pindahkan insan dulu. Ini udah instansi, lalu kita lihat. Sini jalan lagi. Kita buat lagi volumenya ya. Kita buat volume. PP5 coba satu saja, kemudian kita dari ya, lalu kita angkat dulu, kita diatur ke dev sdf, dev sdf, oke, nampilkan volume ya. Oke, di sini berhasil menampilkan volume, kita berhasil menampilkan volume ke instan ya. Jadi memasangkan atau memasangkan volume ke instan, sama aja dengan melampirkan atau memasangkan. Jadi step kedua ini sudah kelar, kemudian kita lanjut ke step ketiga, yaitu menghubungkan hubungkan ke instan Amazon. Jadi volume tadi kita hubungkan ke instan Amazon ya, atau Amazon di situ yang kita gunakan tadi, atau secara bahasa Inggrisnya yaitu mengkonekkan to your Amazon tersebut. Jadi mengkonekkan ke Amazon di situ instan atau instan Amazon itu tersebut gitu. Yang pertama kita biar yang sama ya. Ini coba di EC2, EC2, sorry, masuk lagi ke instansi, kemudian pilih lab lalu hubungkan. Pilih lab ini ya, ini lab connect, connect kan, lab connect, kemudian kita bahas ini saja, bahas lab, dan data hubungan instan dihubungkan. Jadi hubungkan ke Amazon ya. Jadi dikonekkan ya. Nah ini ya, tampil ya. Kemudian tugas keempat membuat dan mengkonfigurasi sistem file Anda. Jadi sudah berhasil nih kita nih membuat apa ya, atau menghubungkan ke insan Amazon, di mana kita sudah berhasil membuat volume tadi itu, dan di sini tugas keempat itu mengkonfigurasikan ini dengan perintah di terminal gitu. Misalnya kita masukkan perintah df minha, sini beberapa file ya, ada temp dan def xda 8 dan sebagainya, sesuai ya. Ini akan mengukur outputnya sama. Kemudian output yang telah tampil ini menunjukkan bahwa volume disk atau def x def
XVDA1 ini yaitu sebesar 8 GB ya, 8 GB. Kemudian ya, dan konsen telepon ya. Kemudian di sini kita akan membuat, lanjut ya, tadi ada konsen telepon. Di sini kita lanjut yaitu sebagai bisa membuat file sistem file ext3 pada volume baru. Jadi perintahnya itu sudo, copy saja ya, biar cepat. Copy saja, the file dev. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan direktori nih. Kita menambahkan direktori di bagian terminalnya dengan perintah sudo mkdir ini ya. Kita menambahkan direktori baru nantinya. Nah, baru dengan kita sudo mkdir. Oke. Nah, dan kita lanjut memasangkan volume baru nih. Pasangkan volume baru dengan perintah sudo mon dev dan data store. Kita copy saja. Apa ini? Itu sudah yang dan sedikit dulu kita. Copy. Mungkin ada kesalahan saat config ya. File dev ya. Kemudian dev dengan definisi tadi. Kita akan menambahkan pemilihan berkas konfigurasi untuk dapat ngobrol. Oke. Kita keluar ya. Kemudian FNK ini ya, kasih dulu ya. Melihat penyimpanan yang tersedia. Oke. Nah, perintah df lihat di sini ya. Dapat penyimpanan yang tersedia. Kemudian di sini setelah itu untuk volume yang terpasang, kita akan membuat sebuah berkas tentang menambahkan beberapa teks dalam perintah sudo txt ya. Dan di sini kita akan memverifikasi text has verifikasi memverifikasi bahwa teks telah ditulis ke belum Anda. Kita memverifikasi ini hasil teks yang kita masukkan tadi, yang kita inputkan
sesuai gitu. Soalnya kualifikasi gitu. Kemudian langkah kelima, banyak ya. Langkah kelima ini membuat snapshot Amazon BS gitu ya. Kita masuk lagi, kita masuk, kita close terlebih dahulu ya. Kita masuk ke EC2 lagi, kita masih terminal. Kita masuk lagi ke EC2 nya, EC2 konsol ini ya, dan kita memilih volume ya, jadi volume ini ada liter, selection, tindakan membuat snapshot. Nah, di sini kita akan membuat snapshot. Jadi untuk array tag description tidak usah, menggunakan tag ini namanya itu name, kayaknya itu name, dan untuk value atau nilainya itu my volume gitu. Oh sorry, my snapshot, kita snapshot sudah berhasil. Saya akan dulu ya. Ya, oke, sudah berhasil membuat snapshot ya. Jadi kita pilih snapshot di sini. Kemudian snapshot akan mendiamkan status awalnya akan berupa pending. Ini masih berupa pending ya. Berarti snapshot sedang dibuat. Kemudian statusnya akan berubah menjadi completed, complete ya. Kita tutup masih membuat semua. Kemudian dalam sisi kedua connect kita dalam sesi anda tadi buat pada kolom ya. Nah, terus ke-6 ini dari tes dulu dahulu. Terlebih dahulu. Sudah akhir ya, snapshotnya sudah kelar. Kemudian kita sudah berhasil nih membuat snapshot ya. Dan langkah ke-6 yaitu memulihkan snapshot Amazon DBS. Jika kita mengambil data yang simpan dalam snapshot, kita dapat mengembalikan lagi nih. Baru kita masuk ke konsol 2, itu snapshot. Ke my snapshot ini, kemudian pilih tindakan. Ini kita mengembalikan lagi ya, tindakan, kemudian baru tindakan buat promo dan snapshot. Sini untuk kesediaan sama itu dua, tambahkan tag ini, kita tambahkan restore itu mengembalikan ya intinya gitu ya. Di sini menggunakan map dan di sini storage volume gitu ya. Setelah itu kita membuat volume gitu ya. Hasil ya, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah restore volume selesai. Kemudian di sini menampilkan volumenya dipulihkan ke insert EC2. Kita pilih volume, ini volume yang dipulihkan. Ini ya hasil dari restore tadi ya. Hasil dari restore yang telah kita lakukan tadi itu. Jadi intinya di sini kita membuat snapshot, membuat volume baru, kemudian kita merestore lagi nih hasil dari snapshot tadi itu. Di sini kita udah melihat registernya, kemudian seluruh registernya ya. Gunakan, kemudian aktifkan volume.
Tadi muncul ya, running, running ya. Tabnya running kemudian passwordnya running. Kemudian sesiang lihat yang muncul. Contohnya ini, kemudian nama perangkat ini lebih ke dev ya. Ini ya, dev SDG. Oke, ini dia nampilkan volume. Kemudian kita misalkan volume yang dipulihkan buat direktur yang sama. Baik, sudah kan, kan, oh, bagian volume. Ini secara semua ini kan. Oke. Coba kita submit terlebih dahulu ya. Kita submit hasilnya apakah sekitar persen. Jika belum kita ulang lagi dong. Kita mencari kesalahan kita ada di mana. Isi proses submit. Hasil dari konflik tadi itu apakah sudah 100%, jika belum kita akan mengevaluasinya lagi dan mengulangi lagi jika kemarin sudah. Kita masih kekurangan ini, kita masih berhasil mengukir progres doang. Oke, oke, jadi kita start lagi ya. Kita start lagi, kita lihat dulu. Mungkin nanti akan ada perbaikan dari saya ya, mungkin cukup dari saya sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.